Kita akan mendengarkan informasi-informasi mengenai kepengurusan kita di dalam Pernakkes. Saya silakan kepada Kak Ray untuk menyampaikan informasi. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Kedengaran? Halo. Halo. Pertama sekali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh melaksanakan ibadah perdana, ibadah bulanan yang direncanakan oleh Badan Kepengurusan Pernakkes Sejabodetabek yang baru di tahun 2021 sampai 2022 ke depan. Pertama sekali mohon maaf sebelumnya khususnya ke Amang Pendeta yang sudah ready ya dari 1 jam yang lalu. Karena masih pemula ya Amang Pendeta, jadi mohon maaf sekali karena kita tadi ada beberapa kesalahan teknis, jadi agak terganggu sedikit. Ada beberapa orang yang masuk di room Zoom lain, ada juga yang di Zoom yang satunya. Jadi semoga teman-teman termasuk juga Amang Pendeta boleh memaklumi. Semoga di acara ibadah-ibadah bulanan yang akan kita laksanakan berikutnya akan jadi pelajaran secara khusus buat Badan Pengurus Harian supaya memberikan tampilan ibadah yang lebih baik ke depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikut saya akan memberitahukan informasi yang akan kita bacakan setiap bulannya di kesempatan ibadah bulanan. Yang pertama adalah diberitahukan kepada seluruh anggota Pernakkes se-Jabodetabek mulai bulan ini dan selanjutnya kita akan mengadakan ibadah bulanan yang akan kita laksanakan dalam 1 bulan sekali, yaitu pada hari Jumat di awal bulan. Yang kedua, yang berulang tahun di bulan April sampai dengan bulan Mei. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota yang berulang tahun pada tanggal 4 April, yaitu ada Bang Ivan F. Silitonga. Dan yang akan berulang tahun pada bulan Mei ada Bang Rio S. Tambunan, Hendra Silitonga, Meyanti Silitonga. Ketiga, persembahan ataupun janji iman. Dalam ibadah bulanan kita akan mengadakan persembahan. Diharapkan teman-teman semua boleh memberikannya kepada bendahara kita melalui ataupun transfer rekening lewat Dana, OVO, ataupun Shopee. Nanti boleh bukti transfer ataupun informasi boleh langsung ke bendahara. Semoga apa yang kita berikan boleh kita pergunakan untuk keperluan organisasi kita ini. Yang keempat, laporan keuangan. Untuk saat ini laporan keuangan kita dari kepengurusan sebelumnya, jadi saldo Pernakkes se-Jabodetabek itu kita mempunyai saldo sebesar Rp800.000. Yang kelima adalah laporan database dalam rentang 1 bulan kepengurusan yang baru. Jumlah anggota Pernakkes saat ini yang mengisi database itu hanya 36 orang doang. Sedangkan jumlah keseluruhan yang ada di grup WhatsApp Pernakkes sekitar 74 orang. Untuk itu kami sangat berharap bagi teman-teman semuanya yang belum mengisi database, yang hari ini mengikuti ibadah ini, teman-teman boleh diisi ya. Linknya terlampir nanti. Berdasarkan jenis kelamin di sini kita bisa lihat anggota Pernakkes se-Jabodetabek laki-laki itu 54,3%, perempuan 45,7%. Jadi didominasi oleh laki-laki ya. Berdasarkan status yang bekerja ada 28 orang, yang pelajar 4 orang, dan yang mengisi dan lain-lain bisa jadi dia sudah tamat ataupun sedang mencari pekerjaan ada 3 orang. Ini berdasarkan database yang kita punya ya teman-teman. Di sini juga ada berdasarkan pengalaman kepengurusan. Yang pernah terlibat menjadi badan pengurus harian ada 20%, mengikuti panitia kegiatan 40%,
belum pernah atau tidak pernah mengikuti juga ada 40%. Yang keenam adalah anggota Parnakes yang baru bergabung pada rentan bulan April sampai dengan Mei ini. Yang pertama ada Harmoko Simanjuntak, yang kedua S. Karyono Simangunsong, yang ketiga Martin Simanjuntak, yang keempat Jamot Tampu Bolon, 5 Meilina Napitupulu, 6 Ripka Silitonga, 7 Desita M Tampu Bolon, 8 Libora Simanjuntak. Berikut informasinya, terima kasih. Kembali ke WL. Oke. Terima kasih Kak Rai untuk informasinya. Semoga setiap apapun yang kita kerjakan dan program-program yang kita rencanakan untuk kebaikan Pernakes semua bisa berjalan dengan lancar. Dan minta kepada teman-teman juga, kita sama-sama yuk berdoa supaya semua bisa lebih baik lagi. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi, kita angkat sebuah lagu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami Parnakes hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir untuk membaharui hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi saya
apa namanya, yang pertama saya memperkenalkan diri dulu lah ya. Mungkin teman-teman belum mengenal saya. Ya, jadi inilah saya, Pendeta Sakaria Simanjuntak, yang saat ini bertugas di HKBP Gedong, Resort Keramat Jati. Nah, itu dekat di Pasar Rebo itu, Pasar Rebo dekat dengan apa namanya ya, Rumah Sakit Umum Pasar Rebo atau Kampus Unindra, ya kan? Oh iya, benar-benar Pak. Ya, persis di belakang Kampus Unindra. Nah, jadi nanti bolehlah datang jalan-jalan ke sini, kabari ya. Nah, oke. Baik, sebagaimana topik yang telah kita dikirim oleh panitia tadi, bahwa judul kita adalah Unity in Christ, itu ya, adalah judul yang sangat menarik, yang juga itu diambil dari Roma 12 ayat 5 sampai 6. Jadi kita baca dulu Roma 12 ayat 5 sampai 6, dikatakan demikian. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang unity itu tadi, bahwa unity itu, kesatuan itu, yang sering kita dengarkan itu juga di dalam kamus atau dalam bahasa bergereja itu disebut dengan koinonia, ya. Jadi unity itu dipahami dalam bentuk arti koinonia, persekutuan, tapi juga dalam bentuk fellowship. Nah, dari kata fellowship inilah yang sering bahasa gaul kita dengar itu feles, ya kan? Feles. Jangan halo feles katanya. Jadi itu menggambarkan teman atau sahabat. Nah, jadi unity atau koinonia atau fellowship itu sebenarnya berasal dari kata ini, fellow dan juga ship. Jadi fellow yang artinya teman dan ship itu berarti kapal atau wadah, itu kan, atau perahu. Nah, jadi fellowship itu adalah wadah atau tempat dari orang-orang yang saling berteman. Dan oleh karenanya lah saya yakin Parnakes ini adalah kumpulan dari anak-anak atau warga dari Sipahutar yang memang berteman, gitu kan? Yang memang kita ini berteman. Jadi tentunya tidak bermusuhan, itu maksudnya. Jadi kita berteman, kita bersahabat, meskipun persahabatannya mungkin tidak begitu dekat, tapi paling tidak kita ini semua berteman. Dan kalaupun belum berteman, akhirnya menjadi berteman. Nah, itulah yang mau kita capai juga di dalam Parnakes itu. Jadi unity kita itu adalah dalam wadah Parnakes itu, yang tentunya nanti kita akan pahami itu di dalam Kristus. Nah, jadi persekutuan yang ada itu atau Parnakes itu kalau diambil dari arti koinonia atau unity itu tadi adalah kumpulan dari beberapa orang dengan potensi yang berbeda namun memiliki kesamaan. Nah, inilah kita. Potensi kita berbeda-beda, pekerjaan kita berbeda-beda, talenta kita berbeda-beda, tetapi kita punya kesamaan. Kesamaan dalam apa? Sama-sama dari Kecamatan Sipahutar. Itu kan? Jadi kita berkumpul di sini dalam bentuk Parsadaan Naposo, Kecamatan Sipahutar. Nah, itulah kesamaan kita, dan mungkin juga ada banyak kesamaan yang lain, namun pada intinya adalah itu karena kita berasal dari kampung Kecamatan Sipahutar, kita sama-sama lahir atau dibesarkan di sana. Nah, dalam memahami persekutuan ini atau parsadaan itu, bahwa itu kita bisa gambarkan bahwa persekutuan itu bagaikan baju hangat. Nah, ala ngalidu di huta kan, biasanya kau pakai jaket utong. Jadi persekutuan itu bisa kita gambarkan seperti jaket itu memberi kehangatan kepada tubuh. Nah, jadi dengan adanya Parnakes atau persekutuan itu harusnya ada kehangatan. Jangan dingin-dingin gitu kan? Karena sudah ada persekutuan. Dan yang artinya bahwa tanpa persekutuan dengan sesama saudara dalam Kristus plus sekampung lagi, maka hidup rohani kita
dan keseharian kita akan tidak terasa dingin, ya kan? Ini tidak terasa tanpa persekutuan dengan sesama saudara dalam Kristus, ditambah lagi sekampung, maka hidup rohani dan keseharian kita tidak terasa dingin maksudnya ini kan. Jadi harusnya kita menjadi hangat dengan adanya persekutuan itu. Artinya ada kebanggaan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sekampung, kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sekampung, ditambah lagi karena kita memiliki iman kepada Tuhan, maka itulah yang menghangatkan rasa persaudaraan kita, dan tentunya itu adalah karena Kristus. Nah, oleh karena itulah kesadaran yang perlu dalam persekutuan kita itu adalah ini. Dan ini tidak boleh kita lupakan di dalam organisasi manapun, khususnya dalam organisasi yang itu digerakkan oleh kesamaan daerah dan juga kesamaan ada iman di situ, meskipun bisa saja sama-sama Parnakes tapi ada memiliki iman yang berbeda, misalnya agama yang berbeda. Seperti saya lihat ada beberapa itu kan yang selalu ikut dulu di posting kalau ada Parnakes, seperti si Rudy Siregar gitu ya. Dulu Rudy Siregar atau teman-teman yang lain yang beragama Muslim, nggak masalah. Tapi kesadaran yang perlu dalam persekutuan yang harus kita pahami itu adalah bahwa sesama anggota itu biarlah saling menerima satu dengan yang lain. Nah, di sini memang, disinilah kesatuan yang kalau kita berbicara unity in Christ, berarti kita harus mampu menerima satu dengan yang lain. Bagaimana Kristus menerima kita apa adanya. Sebab kita ini berdosa, Kristus itu kudus, tetapi Kristus menerima kita apa adanya. Maka demikianlah kita juga harus mampu menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Karena memang karakter dan potensi kita berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang sigaur dudak gitu ya. Tahu kan sigaur dudak kan? Kalau dudak itu kan, dudak di apa gini, biasanya dia hanya segini. Tapi kalau digaur dia akhirnya jadi bengkak gitu kan. Maksudnya orang yang suka ngomong hiperbola gitulah. Gitu ya. Agak-agak sedikit lebay itu maksudnya. Nah, itulah si gaur dudak. Itu karakter atau potensi itu. Jadi ada masanya dia itu perlu nanti. Nah, jadi kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Kemudian dalam hal persekutuan itu atau unity itu harus kita menyadari adanya yang lebih kuat, ada mungkin yang lebih lemah, atau ada yang sedang-sedang, entah dari segi kemampuan, dari segi finansial, dari segi pengetahuan, dan yang lain-lain. Namun yang perlu kita ingat bahwa yang kuat harus rela mengalah. Nah itu dia. Artinya kekuatannya itu bolehlah mengalah, diturunkan sedikit supaya yang rendah itu, yang lemah itu kita angkat sedikit sehingga ada keseimbangan. Itu maksudnya. Jadi yang tinggi agak turun dikit, yang rendah agak dinaikkan, baru seimbang gitu kan. Maka kita bisa nyambung ketika berbicara dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dan merasa bodoh atau tidak dianggap apa-apa, tapi kita sama. Nah, kemudian dalam unity in Christ itu bahwa kita harus berjalan di dalam terang. Tentunya ini adalah suatu kepastian di dalam orang yang hidup di dalam Tuhan, dia berjalan di dalam terang. Maka tentunya Parnakes selalu merancang segala sesuatu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri atau keinginan iblis pula, tapi adalah kehendak Tuhan. Tentunya setelah saya juga mengikuti dulu ada kegiatan berbagi ke panti asuhan, ada acara Natal, ada berkunjung dan bagaimana acara sosial yang dilakukan, itu adalah baik adanya, tentunya itu adalah bagian dari berjalan di dalam terang. Kemudian tidak egois, nah rendah hati, dan selalu berpikir positif. Nah ini tentunya adalah bagian dari unity, kesatuan di dalam Tuhan ini. Jadi mau apapun gerejanya nggak masalah bagi kita itu kan. Bahkan tadi saya bilang mau apapun agamanya nggak masalah bagi kita. Yang penting ini hidup saling menerima satu dengan yang lain, berjalan di dalam terang, tidak egois, rendah hati, berpikir positif. Nah ini menjadi karakter orang-orang yang hidup di dalam persekutuan, khususnya Parnakes itu. Nah, oleh karena itulah, hal yang kita butuhkan dalam merawat persekutuan itu adalah ini, kesetiaan. Nah, kenapa perlu kata kesetiaan ini? Karena memang jangan ketika hanya saat butuh saja dia datang gitu kan.
hanya saat butuh. Memang sih udah pasti tuh kalau dia butuh dia datang. Tapi butuhnya sesaat gitu kan. Tapi biarlah hendaknya dia setia dalam arti persaudaraan ini. Kenapa itu perlu? Karena apabila Anda mulai setia dengan sesama saat ini, kita tidak tahu kan dalam kurun waktu 20 atau 25 tahun yang akan datang, jangan-jangan kalian ini akan menjadi caleg ini, anggota DPR ini. Iya kan? Jadi kalau Anda tidak setia bersahabat mulai sekarang, siapa yang memilihmu besok? Atau siapa paling tidak tim suksesmu besok? Ya kan? Jadi kesetiaan itu perlu kita bentuk di dalam persekutuan ini. Kemudian juga adanya kejujuran. Kalau ini penting ini karena bagaimana besok saya mengatakan bahwa seseorang itu layak dipilih atau layak didukung kalau dia tidak ada kejujurannya. Jadi itu penting bagi kita sudah mulai di dalam sekarang. Dan kemudian dalam merawat persekutuan kita ini memang perlu ada tanggung jawab. Kenapa ini perlu? Sebab semua orang seharusnya anggota harus menganggap bahwa itu adalah bagian dari dirinya. Jadi jangan nanti persekutuan itu hanya didominasi oleh pengurus saja, sehingga pekerjaan itu hanya diurus pengurusnya saja. Jika demikian nanti padahal pengurusnya tidak ada dikasih fee, iya kan? Pengurusnya nggak dikasih fee loh. Padahal kalau nggak dikasih fee, gimana mau pula mereka repot untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah jadi makanya kita harus bersama-sama bertanggung jawab untuk kebaikan persekutuan itu, sebagaimana kita nyatakan bahwa itu adalah unity atau gabungan dari beberapa orang yang berbeda-beda potensi tetapi memiliki satu kesamaan. Dan juga tentunya kerjasama. Nah kerjasama ini penting tapi harus sesuai dengan potensi. Jangan dipaksakan. Kalau dia tidak punya potensi di situ nggak usah dipaksakan. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Jadi biarlah letakkanlah dia atau tempatkanlah dia pada potensinya. Jadi jangan dipaksakan asal ma'adong gitu kan. Jadi jangan asal ma'adong menempatkan seseorang, tapi biarlah benar-benar dia punya kemampuan di situ. Kemudian dalam merawat persekutuan itu memang ini dia perlu kesabaran. Kenapa perlu kesabaran ini? Karena beda tahun nanti akan terjadi gelombang-gelombang karakter di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam tiap tahun nanti akan ada yang menikah dan juga akan ada yang baru. Tentunya karakternya ini akan berbeda. Itu makanya Naposo Bulung itu atau Parnakes itu tidak pernah stagnan dia proses misalnya semangatnya stagnan enggak pernah. Misalnya baik terus enggak. Ada gelombang-gelombangnya. Mungkin di angkatan ini adalah orang-orang yang ramah. Tapi di angkatan ini orang-orang yang kalem-kalem. Di angkatan ini orang-orang yang serius dan yang lain-lain. Karena apa? Karena itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Karena apa? Kita selalu berubah-berubah, berbeda-beda. Kenapa? Tadi karena pekerjaan, karena sudah menikah, karena tuntutan yang lain. Jadi kita akan ini ada gelombang-gelombang yang terjadi di dalam persekutuan kita. Oleh karenanya lah setiap anggota itu harus benar-benar sabar dengan kenyataan itu. Jadi kita tidak sama memang. Kalau masih muda memang kemana-mana gampang aja pergi gitu kan. Pokoknya besok kita ketemu di sini, yuk. Nah, tapi kalau dia sudah menikah, besok kita pergi yuk. Oh, nggak bisa langsung dijewer misalnya, apalagi mabir misalnya tuh inatai kan, atau yang lain-lain gitu kan. Akhirnya dia nggak tahu. Tapi bukan karena itu karena sebenarnya, cuma karena dia udah ada kebutuhan yang lain atau ada target yang harus dia capai, karena yang dia pikirkan bukan lagi hanya dirinya, tapi sudah ada keluarganya, sudah ada anak-anaknya, dan juga yang lain-lain. Itulah yang membuat terjadi perubahan-perubahan. Dan kemudian hal yang dibutuhkan dalam merawat persekutuan itu adalah bersedia mengampuni. Nah, kenapa ini penting? Karena memang ya kita yang muda ini kan ngomong itu atau bicara itu biasanya ceplos-ceplosnya, ya kan? Biasa itu. Kalau bagi saya sih melihatnya itu hal yang wajar. Naposo. Karena saya juga dulu seperti itu, ceplos-ceplos ngomong tanpa memikirkan risiko atau sakit hati yang lain. Tapi dalam hal itulah dituntut kita soal
mengampuni, gitu kan? Jadi jangan gampang baper, ya kan? Dikit-dikit baper, akhirnya jadi ngambek, gitu kan? Karena semua terlalu bawa perasaan. Nah, jadi mulailah belajar untuk mengampuni. Itulah cara yang baik untuk merawat persekutuan kita atau kesatuan kita di tengah-tengah Parnakes. Nah, oleh karena itulah, sebagaimana tadi Parnakes itu adalah kesatuan di dalam Kristus. Nah, jadi apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita kerjakan bila kita ini adalah kesatuan dan juga merupakan Parnakes? Nah, inilah yang menurut saya juga bagian dari dorongan dari firman Tuhan yang kita baca itu tadi, yang perlu kita kerjakan saat ini. Memang selama ini saya sudah melihat ada Parnakes itu ada banyak kegiatan, tapi hal yang penting juga yang tidak boleh kita lupakan ini, siapkah kita ini menjadi sahabat bagi sesama Parnakes? Ini kan? Siap gak kita ini menjadi sahabat? Dalam arti apa? Ketika temanmu itu, karena kita kan perantau semua di sini kan? Perantau. Manakala, apalagi di masa gelombang COVID ini, manakala teman kita itu mengalami PHK di masa COVID ini, jadi dia tidak makan lagi. Kira-kira ada enggak pertolongan dari Parnakes bisa menyelamatkan dia sampai menemukan pekerjaan? Mau nggak kita ini untuk bersedia paling tidak menampung dia beberapa minggu untuk sampai dia menemukan pekerjaan yang baru, gitu kan? Nah ini karena apa? Karena karunia kita tadi berbeda-beda. Jadi siapa kita menjadi sahabat? Nah ini maksudnya yang saya maksud, kalau kita ini bagian dari unity, kesatuan di dalam Tuhan, adalah sahabat bagi sesama. Yang kedua, siapkah kita ini menjadi sumber informasi bagi pendatang baru? Kira-kira kita di sini ada enggak dari perantau begitu datang dari kampung sudah tahu ada Parnakes di sini. Jadi yang dijumpai adalah Parnakes. Kenapa? Karena belum tentu kita datang ke Jakarta ini sudah punya saudara di sini. Ya kan? Belum tentu ada saudaranya di sini. Nah, sama seperti saya dulu pergi ke Pekanbaru, baru-baru saya pergi ke Pekanbaru, saya tidak menemukan saudara di sana, tidak ada saudara dekat saya di sana dulu. Jadi saya bingung kemana saya harus ini cari teman. Dan juga waktu ke Jakarta di Bekasi, saya bingung mau ngapain. Nah, memang waktu itu orang yang pertama saya telepon adalah karena saya tahu Parnakes ada. Saya telepon salah satu anggota Parnakes memang untuk paling tidak memberitahukan jalan bagaimana, kemana arahnya dan apa yang harus saya lakukan di sana untuk mengerti informasi di daerah ini. Nah, tapi kan jika memang itu sudah merupakan kumpulan kita Parnakes itu, bolehkah kita semakin mewujudkan Parnakes itu menjadi sumber informasi bagi pendatang baru? Nah, kenapa saya katakan pendatang baru? Karena ini sudah bulan Mei, ya toh? Berarti nanti di bulan Juni atau Juli bakalan ada yang mungkin datang merantau ke sini, orang-orang yang tamat. Nah, siapkah Parnakes untuk memberikan informasi bagi mereka, entah informasi lowongan kerja, entah informasi tempat tinggal sementara, entah informasi-informasi yang lain di mana dia mencari tempat kos yang aman, di mana dia mencari tempat pekerjaan yang cocok. Nah, siapa kira-kira mentor yang mampu untuk mereka ini? Nah, inilah yang mau coba kita bentuk sekarang sesuai dengan dorongan itu tadi. Karena kita satu di dalam Kristus, dan apabila ada talenta kepadamu, jika dia bertalenta bernubuat, hendaklah dia bernubuat dengan iman, katanya kan. Nah, karena ada diberikan karunia kepada dia. Nah, kita sekarang Parnakes ini diberikan Tuhan karunia. Apalagi kita ini sekarang sudah paling tidak sudah menguasai informasi dan teknologi di masa kini, bagaimana kita menjadi sumber informasi bagi pendatang baru nantinya. Kemudian bagaimana jika kita juga menjadi mampu menampung pendatang baru itu sampai dia menemukan pekerjaan yang baru. Nah, jangan-jangan kita ini anggota Parnakes itu bergabung setelah kita punya kerjaannya, ya kan?
jangan-jangan kita yang gabung di Parnakes adalah setelah punya pekerjaan. Sebelum punya pekerjaan nggak berani masuk. Ya kan? Benar, Om. Nah, itu dia persoalannya kan. Jadi bagaimana kalau kita balik lagi, sebelum malah dia punya pekerjaan, kita sudah tampung dia, kita berikan informasi, kita berikan kepada dia penjelasan, atau kita berikan jalan bagaimana dia supaya menemukan pekerjaannya. Besok kalau sudah dia punya kerjaan, sudah pasti dia akan serius untuk membangun Parnakes. Nah, ini yang mau kita capai, sebagaimana kita katakan tadi, kita mau ada kesatuan di dalam Tuhan, di dalam iman, sebagaimana kesamaan kita adalah sama-sama dari Kecamatan Sipahutar. Nah, meskipun dalam visinya Parnakes itu yang saya tahu, yang saya baca itu adalah membangun Kecamatan Sipahutar. Ya makanya oke, ini hal yang besar ini proyek besar ini. Proyek yang luar biasa membangun Kecamatan Sipahutar. Tapi kan paling tidak janganlah dulu berpikir ke sana. Yang mau datang ke sini dulu lah kita bangun, nanti setelah dia hebat baru dia bangun di Sipahutarnya gitu kan. Nah memang sih beberapa saya lihat ada yang hari itu juga ada pernah datang untuk katanya mau membuat bimbel di Sipahutar di SMA gitu ya. Ada bimbel, ada penyuluhan, ada apalah. Sah-sah saja, nggak masalah. Biasa, boleh itu dikerjakan. Tapi paling tidak ini yang di atas ini saya bilang, kepada pendatang baru itu bagaimana kita membuat aman, nyaman bagi mereka ketika kita yang duluan datang di Jakarta ini boleh menjadi sumber informasi yang baik bagi mereka. Nah, jadi kan inilah yang menjadi bagian dari hal yang kita lakukan sebagaimana kita ini adalah satu di dalam Tuhan, potensi kita berbeda-beda diberikan Tuhan, maka berilah sesuai dengan kemampuan kita. Nah misalnya karena anggota dari Parnakes ini sudah banyak, baik yang sudah berkeluarga, baik yang sudah bekerja, sekiranya ada yang tiba-tiba datang kita ketemu, entah dari mana informasi dapat seseorang datang ke Jakarta ini. Ada nggak kira-kira keluarga yang mau menampung dia, atau kita menampung dia di tempat kos kita, atau di rumah siapa yang mau kita hunjuk, sementara sampai dia menemukan pekerjaan yang baru. Nah, inilah dulu yang mau kita kerjakan jika kita memang benar-benar unity in Christ melalui Parnakes. Ya kan? Unity in Christ sebagaimana kita ini sama-sama berasal dari Sipahutar. Nah, inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini yang kita katakan tadi, bahwa setiap orang kita ini banyak tubuh tapi adalah satu, banyak karakternya, cabang-cabangnya. Nah, ini kita banyak pekerjaan sekarang, informasi banyak, tapi kita satu di dalam Tuhan dan satu dari Kecamatan Sipahutar. Banyak karunia, berlain-lainan, tetapi sesungguhnya menggunakan karunia itu untuk sesuatu yang berguna. Jadi itulah yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Gitu kan? Jadi Tuhan memberkati Parnakes di Jakarta ini saat ini untuk apa? Supaya Parnakes ini menjadi berkat bagi khususnya pendatang baru nantinya, dan juga bagi sesama kita, dan juga bagi Kecamatan Sipahutar secara umum. Itulah penjelasan dari nas kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh kita pahami secara bersama-sama. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan ide, pikiran tentang nats ini dan juga tentang penjelasan tadi. Sebelum kita tutup, silakan. Ya, jadi kita stop sharing ya. Oke, baik. Kalau ada yang kita diskusikan sesuai dengan nas itu, boleh, silakan. Halo. Halo, Marta Demedita Sirait, silakan. Ya, Oras Bang. Oras. Aku ini sesama kita orang Sipahutar Mada. Ya. Terkait itu pandemion kita masing-masing. Banyak visi misi kita ke depannya kayak mana. Sekarang apalagi adik-adikku nama kos paron hamu vitamin muna atau dicek dulu, karena kebanyakan di tempat kami tahu-tahu udah gawat imet tong kan. Kenapa? Karena
Makan ada, duit ada, tapi dang teratur. Balani taboni Indomie. Boy donang kita sharing, ada juga ke adik-adik anak gadis yang memperhatikan tubuh, asal langsing nina dang dia langidahan. Sepele sih, sepele sekali. Dan inilah yang membuat Mah Gert antara lain pembunuh tercepat. Jadi enggak ada gejala, enggak ada tanda-tanda, tiba-tiba maaf meninggal. Jadi perlu kita mungkin di dalam grup kita ini ada orang bukan orang kesehatan tapi udah terjun jauh, bahkan lebih pintar dari kami, lebih pintar dari dokter. Maaf kata nih, kayak Abang Aries, ku anggaplah diriku ini kecolongan ya. Kita kenal abang itu setelah meninggal. Bagusnya sih kita kenal sama begini mah. Sehat doa bang, sehat. Dang ba sonna atuk naki sono. Boleh bang dicurhatkan di sini, ada nomorku. Jadi AUP boy udah lami ku pelajari karena kita pintar bukan dari buku, dari pengalaman yang kita iniin. Tuh akak adik-adik terlumowi tuh akan nalajang anggo kami suami istri boy do tuh suami tuh keluarga masih ada kayak yang kemarin aku rasa ausah diri dah belum move on aku dan aku merasakan itu benar-benar kecolongan karena somararti aku rasa ada dan ada juga dongata Persipahutar udah beberapa aku tanya pernah dia cerita bermasalah di jantung inilah udah kami sarankan dia cek EKG menangna lanjutnya nanti kayak mana kami temani niku hudungani ho kak satu nah ku tinggal lo pekarejo ku boy izin au madongani ho karena di kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati molonga kita obati apalagi kalau udah pakai stadium kita udah termasuk gagal kenapa pas dia tumbuh kita nggak kenal bahasa nung marura urak naik baru pe asahitata dasahitikan itu buat aku sih pesanku buat adik-adik apalagi di masa pandemi kayak gini kebanyakan orang kesehatan tidak menerima penyakit di luar pandemi kasihan kan tapi batuk di mana dang na corona dang na mahua batuk do joloi swab joloi son jadi lebih bagus kita mengenali diri kita curhat ke cerita ya modal pakai data mak bamoloboi ubalas kalau bisa ku telepon langsung. Karena kuncinya itu makan teratur, vitamin, holanido. Oke, mau lihat Inangda. Nah, Oke. jadi itu adalah juga bagian dari kepedulian sesama sebagaimana tadi juga unity in Christ, kita satu kesatuan di dalam Tuhan, itu adalah bagian dari kepedulian satu dengan yang lain. Dan memang apa gunanya memang suatu persekutuan kalau tidak bisa berbagi informasi gitu kan? Atau apa gunanya satu persekutuan jika kita tidak bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi ya saya yakin akan banyak juga potensi-potensi yang dimiliki oleh anak rantau atau orang-orang Sipahutar yang bisa berbagi dalam banyak hal. Baik soal kesehatan, baik dalam pekerjaan atau bahkan dalam bidang-bidang yang tertentu pasti kita banyak hal karena di Jakarta ini masalah hukum juga ada Sidaka dan yang lain-lain yang bisa membantu untuk mencari solusi dalam bidang kesehatan ada dalam bidang kontraktor mungkin ada yang bisa membantu dalam bisnis dan yang lain-lain. Jadi saya kira itu adalah hal yang baik. Informasi itu dan memang unang holan alani nama nuhor makeup gak lupa makan nate itu jangan saya gara-gara beli parfum yang harga 1.500.000 akhirnya lupa beli makan jadi tahan-tahan makannya itu kan kalau makan dikit-dikit tapi beli kosmetik mahal-mahal janganlah jadi kesehatan yang lebih utama baru yang lain. Oke, terima kasih Inang. Oke bang. Oke, Nyonya Ahdo tahe, Inang urus right. Nyonya Huta Barat. Oke, siap. Sipahutar dah bang. Bawa hidup Persipahutar dong. Urni Puesel. Aduh. Guru kuda HP. Iya ada. Oh iya, ala nomor. Kira guru kena ratu. Ala nomor topi bedak kuwo tuh udah benak king. Terima kasih Kak Marta. Oke, sama.
Guru yang paling galak. Jangan Oke. dibawa. Ada lagi yang mau kasih ini tanggapan dengan firman Tuhan tadi dari Roma 12, silakan. Sedikit Bang. Ya, Menurutku silakan. firman yang Amang sampaikan memang luar biasa lah di ibadah pertama Pernakes. Memang sangat menyentuh lah buat kita anggota-anggota Pernakes, di mana selama ini kita belum pernah lakukan seperti ini. Dan istilahnya tanai sampeun namangi hona tu hita soni, bagaimana kita supaya Pernakeson jabuta seperti visi misi di BPH baru, dan di papar honamang muse songo dia kita berorganisasi yang baik dan benar dan bertahan. Jadi madok melatih mangi do nah udah kunamang. Oke, baik. Terima kasih untuk masukannya. Sesuai dengan itu tadi yang saya coba ambil dari nas itu yang menjadi bagian dari hal yang harus kita lakukan, kan setelah kita membaca nas tentunya nas itu mau mengatakan sesuatu dan apa yang mau kita lakukan. Nah, salah satu contoh tadi adalah bagaimana supaya Pernakes itu menjadi rumah, menjadi sumber informasi, dan juga menjadi tempat yang nyaman bagi pendatang baru misalnya. Kira-kira itu tadi makanya sebenarnya waktu ngobrol-ngobrol saya coba tanya di mana posko kita ini atau tempat nongkrong-nongkrongnya. Sekiranya ada datang pendatang baru, di mana dia nongkrong, ketemu orang Sipahutar gitu kan? Iya benar. Kayaknya harus kita buat itu. Harusnya harus ada atau adakah mungkin lapo nih Parsipahutar. Jadi yang bisa tempat nongkrong kita di situ. Jadi setiap mau cari orang Sipahutar, ketemu ke situ dia ketemu dia gitu kan? Nah, itu ima juta coba ada hira-hira. Nanti enggak dia membuat tapi kiri. Nang majo 3 bulan huras. Enggak, bukan di masa COVID. Ini persiapan lah ini di masa COVID. Tapi kalau kenyataannya nanti setelah ini, setelah COVID. Nah. Mungkin emang mau tarung dus ni roha boy di. Nah. Oke, jadi maksudnya saya karena berdasarkan itu tadi nas itu kita didorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, potensi kita. Jadi entah itu nanti setelah COVID kita lakukan itu baik, tapi paling tidak saat ini kan kita sudah harus merancang untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain memberikan ide. Manang nunga jelas, manang nang bingung do. Molosip sude anon muru ibu seli pa si Marta anon. Niko pendapat Niko. Molosip sude kadang boy. Iya. Oke, ada lagi? Udah jelas? Sudah? Cukup jelas Amang, cukup jelas. Oke, kalau begitu marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah menolong kami dan juga yang membantu kami untuk mengerti firman-Mu. Tuhan memberikan karunia, potensi kepada kami masing-masing berbeda-beda. Maka biarlah kami mempergunakan potensi itu sebaik mungkin dan juga untuk berguna bagi sesama kami dan juga berguna bagi diri kami dan juga untuk bangsa ini. Biarlah melalui Pernakes benar-benar dipersatukan karena Kristus dan juga karena kesamaan berasal dari Kecamatan Sipahutar, boleh bersama-sama saling membantu. Engkau memberkati kami supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan juga menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Allah Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami masing-masing dan juga setiap tujuan hidup kami masing-masing. Semua itu Engkau tentukan sedemikian rupa sehingga kami selalu bersyukur, dan biarlah kami melihat kebaikan-Mu setiap hari, setiap pagi. Oleh karenanya pula kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Berilah kesembuhan bagi yang sakit dan pertolongan bagi yang butuh pertolongan dan juga bagi yang lemah. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Yuk, silakan ke WL.
Ya, terima kasih. Kita makatayo tujar masa ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sakarias, sungguh memberkati khotbahnya. Semoga kita di dalam Pernakes bisa saling merangkul, bisa saling sharing-sharing, dan semua program-program yang ada kita boleh laksanakan. Baik, kita akan masuk ke dalam doa, namun sebelum kita masuk ke dalam doa, kami mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian di sini, sekiranya ada yang membutuhkan doa atau ada sesuatu yang ingin didoakan. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bang Munandar untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang kami puji dalam Tuhan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga pada malam hari ini kami dapat merasakan berkat-Mu melalui berkumpulnya kami pada virtual Zoom ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Pada saat ini Tuhan, kami memohon dan berdoa kepadamu, di mana Engkau sangat mengetahui keadaan, kondisi dunia, negara terkhusus negara Indonesia yang dihadang oleh penyakit, yaitu COVID-19, yang dapat melumpuhkan kesehatan jasmani setiap orang. Oleh karena itu ya Bapak, kuatkan kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan protokol yang telah ditetapkan di negara ini. Dan Engkau kuatkan para tim medis dalam merawat pasien yang sudah terjangkit COVID-19, agar kami semua terlepas dapat memuji dan selalu berharap kepadamu. Begitu juga ya Bapak, bagi setiap orang tua kami dan seluruh anggota keluarga Pernakes, Engkau lindungi dengan tangan pengasihan-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati pekerjaan mereka, dan limpahkanlah rezeki yang telah Engkau kehendaki. Bagi seluruh pengurus Pernakes yang saat ini masih melakukan pekerjaan mereka masing-masing, Engkau berikan semangat bagi mereka ya Tuhan, agar anggota Pernakes dapat bekerja, melayani dengan semangat, dan pastinya semua itu hanya karena kasih setia-Mu bagi kami. Jika kami mempunyai suatu permasalahan hidup atau pergumulan hidup di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan kami, Engkau tuntun langkah kami, ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap gejolak kehidupan kami, agar kami dapat mengatasi dan selalu berdoa hanya kepadamu. Sejenak Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau hadirlah dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, melalui Roh Kudus-Mu. Di atas segala permintaan dan permohonan yang kami tuturkan di dalam doa kami, terjadi oleh karena kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, dengan kasih kami persilakan kepada Bapak Pendeta Sakarias, karena kita sudah berada di ujung ibadah kita, untuk doa berkat. Nanti dilanjutkan dengan nyanyian Bapak terima kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah nyanyian kami, pujian kami, dan persembahan kami, Pernakes, yang saat ini boleh beribadah, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Maka kami akan semakin bersuka cita di dalam hidup ini, dalam menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Roh-Mu tetap ada pada kami, yang ada beribadah melalui virtual Zoom ini, dan juga bagi saudara-saudari kami yang tidak boleh gabung saat ini karena pekerjaan dan aktivitas yang lain, biarlah Roh-Mu yang bekerja juga di dalam hidup mereka. Berkatilah orang tua kami yang jauh dari kami, demikian juga keluarga kami, biarlah kami tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ini dan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kami. Maka dengarlah doa kami ketika kami akan istirahat juga. Tuhanlah yang menjagai kami hingga esok pagi. Tuhan membangunkan kami kembali untuk aktivitas yang lain. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk kakak abang yang sudah menyaksikan ibadah perdana Pernakes untuk hari ini. Banyak mungkin kekurangan, ya kita tahu karena ini juga masih awal. Mari kita dukung terus supaya di hari kedepannya semua berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk mari kita ajak juga teman-teman kita yang lain supaya kita bisa bergabung bersama di ibadah Pernakes kali ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih Horas. Tapi sebelumnya kita ngambil foto dulu kayaknya ya. Teman-teman semua dipersilakan untuk open kamera. Mungkin Bang Munandar bisa bantu kali ya. Tunggu, ikut dulu Inang ya, foto sini. Ya, sini. Nah, sini. Biar dikenal juga. Oke. Biar kenal sekalian ya. Ini baru manurung nih. Wah. Halo Inang, baru manurung. Halo Inang. Oke, dipoto lah ya. Siapa yang foto? Bang Munandar. Oke. Aku ya, Mang. Oke Bang, apa-apanya Bang? Satu. Bang iPhone Ronald belum sama Melina sama Kak Junarti. Dilanjut aja ya, soalnya lagi jalan. Ya, yang ada aja, nggak apa-apa Mun. Iya, lanjut ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Holat ya, Mang. Oke. Terima kasih, Amang. Sehat-sehat, Mang. Sehat-sehat. Semua keluarga. Oke, kirim salam untuk teman-teman semuanya. Siap disampaikan, Mang. Roro amu tujuh gunami, jono do. Covid Bang, Covid. Berwira. Nah. Di rumah aja Bang, di rumah aja. Kopi tidur sama biar tuh Kak Marta. Ai si Marta, di dia tinggal si Marta. Di Kelapa Gading tinggal. Tapi Rumah ini sakit lagi mana? di Senayan. Di rumah sakit dia Senayan. Bukan rumah sakit, klinik JCC Sultan. Oh, iya ya. Ayo dong gue COVID orang di sini. Jangan diragukan. Nah, iya Kita ikuti prokes. Betul tuh. Iya. Tapi jangan hilang semangat gara-gara COVID ya. Siap pasti, Mang. Baru ya, keperkos.